Keberhasilan Timnas U17 Indonesia tembus ke Piala Dunia U17 2025 ternyata jadi buah bibir media-media Asia Tenggara. Salah satunya melalui acara bola itu live di salah satu stasiun televisi Malaysia, Astro Arena yang dipandu dua pundit terkenal, KS Sundaresan dan Faiz Gurun. Dalam hal ini, Timnas U17 Indonesia lolos dengan cara yang meyakinkan. Tim asuhan Nova Arianto mampu menyapu bersih semua laga di babak fase grup C Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-0. Raihan 9 poin membuat Timnas U17 Indonesia menjadi juara grup C. Posisi kedua grup ini ditempati oleh Korea Selatan dengan raihan 6 poin. Timnas U17 Indonesia dan Korea Selatan berhak lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Selain itu, tim berjuluk Garuda Asia lolos dengan catatan bagus. Tim asuhan Nova Arianto begitu seimbang baik dalam hal bertahan dan menyerang. Timnas U17 Indonesia mencetak 7 gol dan hanya kebobolan sekali dalam 3 pertandingan. Timnas U17 Indonesia mencapai hal tersebut dengan hanya mengandalkan satu pemain diaspora saja, yaitu Matthew Baker. KS Sundaresan mengaku bahwa keberhasilan tembus ke Piala Dunia U17 2025 jadi bukti sahih bahwa PSSI tidak hanya fokus berburu pemain melalui program naturalisasi. Selain itu, tim berjuluk Garuda Asia lolos dengan catatan bagus. Tim asuhan Nova Arianto begitu seimbang baik dalam hal bertahan dan menyerang. Timnas U17 Indonesia mencetak 7 gol dan hanya kebobolan sekali dalam 3 pertandingan. Timnas U17 Indonesia mencapai hal tersebut dengan hanya mengandalkan satu pemain diaspora saja, yaitu Matthew Baker. KS Sundaresan mengaku bahwa keberhasilan tembus ke Piala Dunia U17 2025 jadi bukti sahih bahwa PSSI tidak hanya fokus berburu pemain melalui program naturalisasi. Seperti yang diketahui, PSSI dalam beberapa tahun terakhir tengah memperkuat timnas Indonesia di semua level umur melalui jalur naturalisasi. Target utama yang bakal menjalani proses naturalisasi adalah para pemain yang tampil di kompetisi Eropa. Tentu, kebijakan ini berhasil membuat kualitas skuad Garuda mampu bersaing di level Asia. Meski begitu, kebijakan ini juga membuat publik di Asia Tenggara semakin sinis dengan timnas Indonesia yang hanya mengandalkan para pemain naturalisasi. Keberhasilan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 jadi bukti bahwa PSSI sudah siap dengan program jangka panjang yang mengandalkan pembinaan usia muda di negeri sendiri. 22 dari 23 pemain Timnas U17 Indonesia dibesarkan oleh SSB dan klub-klub akademi di Liga 1 dan 2. PSSI dinilai telah menuai hasil yang telah dibangun dari program yang dibangun sejak lama. Di fase sepak bola Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Terlalu gairah dan rakus untuk jalan singkat sehingga menaturalisasi belasan atau puluhan pemain yang datang dari Eropa untuk mengangkat martabat timnas masuk ke Piala Dunia, kata KS. Dikutip bolasport.com dari kanal YouTube Astro Arena. Waktu tuduhan tersebut diarahkan kepada PSSI, keberhasilan ini membuktikan bahwa ada rancangan strategi yang berbeda. Tim senior dengan proyek jangka pendek, sementara di level junior ada satu proyek jangka panjang yang sedang berlangsung. Ini bukan sesuatu yang berjalan asal-asalan, ini adalah hasil daripada usaha yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya, pungkasnya. Media Vietnam, Soha.vn. Kaget Timnas Indonesia U17 menyapu bersih 3 laga grup C Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan. Soha.vn menilai apa yang dicapai Timnas Indonesia U17 saat ini tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun.
Mencetak 2 gol mencengangkan di perpanjangan waktu melawan Afghanistan, Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 dengan prestasi mengejutkan, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Timnas Indonesia U17 telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan para pencinta sepak bola Indonesia sebelum Piala Asia U17 2025 dimulai. Sebelum turnamen dimulai, banyak publik mengira skuad asuhan Nova Arianto akan kesulitan bersaing di Piala Asia U17 2025, lanjut Soha. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup C Piala Asia U17 2025 bersama Korea Selatan, Afghanistan dan Yaman. Sejak awal, Timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos Piala Dunia U17 2025. Caranya dengan melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Namun, siapa sangka, Evandra Florasta dan kawan-kawan menggebrak sejak laga pertama. Dihadapkan dengan salah satu favorit juara Korea Selatan, Timnas Indonesia U17 menang 1-0 lewat sepakan kaki kanan Evandra Florasta di menit 90+1. Penampilan lebih baik ditunjukkan Zahabi Goli dan kawan-kawan saat menantang Yaman di laga kedua grup C. Tampil dominan sejak awal, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 menang 4-1 lewat gol-gol yang dilesakkan Zahabi Goli, Fadli Alberto dan Bres Evandra Florasta. Terakhir dalam laga dini hari tadi, Timnas Indonesia U17 menang 2-0 atas Afghanistan U17. Menurunkan mayoritas pemain pelapis, gol kemenangan Timnas Indonesia U17 baru dicetak Fadli Alberto di menit 90+4 dan Zahabi Goli, 90+6. Timnas Indonesia U17 satu-satunya negara ASEAN yang lolos Piala Dunia U17 2025. Alhasil, Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C dengan koleksi poin sempurna, yakni 9 angka. Timnas Indonesia U17 pun menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mendapatkan tiket Piala Dunia U17. Thailand U17 tersingkir di Piala Asia U17 2025 setelah kalah di 2 laga awal grup A. Sementara Vietnam U17 gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025 karena ditahan UEFA U17 di laga pamungkas grup B, tutup Soha.